Oke, habis kita bikin yang ini, konsolok ini, yang generator random ID, kita mau bikin yang satu file yang isinya tuh banyak program ya. Jadi bisa bilang sistemnya lah. Oke. Ini kita ganti aja, jangan konsolok. Karena ini nanti kita mau ekspor ke sana, jadi ini pakai namanya modul ekspor. Ekspor sama dengan apa yang mau kita ambil, si generate random ID. Oke, kita save. Pak. Nah, kita buat file yang tadi, sistem namanya. Sistem. Lupa. System.js. Nah, di sistem ini kita bikin yang namanya variabel pertama, bikin penampung untuk file sistem itu file sistem. File sistem itu bisa kalian sendiri di namanya modulnya Node.js. Ada di web tuh namanya node.js.org, oh nggak salah nama webnya, kan bisa lihat di situ. Terus kita panggil fungsi fs ini. Fs itu panjangan dari file system itu. Oke, terus habis kita panggil fs, kita panggil cons, kita panggil juga fungsi readline. Pakai cons kenapa? Supaya bisa nampung si eh, fungsi readline ini. Oke, di situ kita juga pakai yang nggak boleh apa namanya ketinggalan kalau misalnya pakai redline itu, ini nggak boleh sampai lepas. Ibaratnya kalau pakai redline harus pakai RL gitu. Line, create interface, interface, terus ini, terus ini, terus ini. Input, pakai inputnya itu proses std in sama output proses std out. Oke, nah begini kalian bisa cek saja di modul Node.js. Lalu setelah kita bikin ini, kita harus bikin cek sebuah program yang bisa membuat dan mengecek sebuah folder. Jadi pada satu kita mau bikin program di suatu folder. Filenya program ini yang akan kita buat ini, nah tugasnya ngecek apakah folder yang ingin kita gunakan itu apa sudah ada, apakah sudah apa belum. Kalau sudah ada, mari kita buat. Ya, itu kira-kira kodenya, programnya. Nah, kita bikin saja langsung. Sini namanya check and create folder. Oke, kita bikin foldernya dulu. Terus itu langsung aja pakai penampung variabel namanya dir, atau singkatan dari directory lah. Kita mau bikin di mana nih? Atau nama bisa bilang nama foldernya apa nih? Nama foldernya kita db aja, singkatannya dari database. Lalu if ini, oke, nanti saya jelaskan. If system existing existing oh salah, existing di set set. Oke, terus file system make dir sing dir. Oke. Oke, jadi maksud dari program ini kita bikin penampung, bikin variabel penampung namanya dir, atau singkatannya dari directory.
Apa isi tampungan itu? Isinya itu sebuah nama folder. Nama foldernya itu DB. Terus jika exist since existing ini gunanya untuk mengecek apakah ada apa tidak. Nah, apa yang mau kita cek? Yang kita cek ini sedir. Apakah folder DB ini sudah ada? Kalau belum ada, if jika belum ada folder dir, maka buat make dir. Make dir ini gunanya untuk make mkdir, make dir, make directory. Make directory berarti membuat sebuah folder. Buat folder, apa folder apa? Folder yang ini, tb. Oke, saya bikin foldernya. Kita buat check and create juga filenya. Karena nggak mungkin kita cuma butuh folder doang, kita juga butuh filenya. Sama kita kita buat penampung, tampung file, terus eh, mau di mana simpannya, db, terus apa nama filenya, db.json. Oke, terus habis itu kalau dicek filenya nggak ada, maka write file save. Set, apa yang mau tulis? Oh, file gitu. Oke, jadi kodenya tuh kita bikin tambungan namanya file. Apa tambungannya? Tambungannya tuh sebuah folder yang isinya tuh file yang namanya db.json. Kalau dicek file itu nggak ada, file db.json ini, maka maka file system akan write file sync. Apa tuh write file sync? Kalau ditranslatein write, tulis, write file, di tulis file. Ya, bisa dibilang buat file lah. Buat file, file apa? File db.json. Di mana? Di db, folder db. Gitu kira-kira penjelasan dari kode ini. Lalu setelah itu kita akan buat eh, kode program yang pertama. Itu namanya create. Atau bisa bilang add lah. Add to db. Oke, kita bakal bikin. Tapi sebelum itu, kita harus buat pertanyaannya dulu. Template pertanyaannya. Nah, cara buatnya tuh kita bikin ini namanya question ya. Question. Nah, cara bikinnya itu kita bikin eh row function yang nama functionnya itu question sama dengan row function. Oke, ini row function. Nah, di sini kita bisa list quest atau question. Nah, quest aja biar nggak sama ini. Return new promise. Terus solve reject row function lagi, rl question quest result quest answer answer answer. Nah, setelah kita bikin ini lagi row function resolve answer gitu. Oke, jadi penjelasan dari kodenya. Ya, kita bikin eh, penampung namanya question.
penampung namanya question. Bikin function lah, bikin function namanya question. Function ini kita bisa isi pakai apa aja. Ya, question ini bisa kita ganti apa aja sebenarnya. Tapi ya karena ini kita bikin template namanya, kita pakai quest aja. Ini sebenarnya namanya bebas bisa diisi apa aja, terserah kalian. Terus karena function, apa isi function si question ini? Kita bikin promise. Promise itu apa? Promise itu kayak fungsi asinkron. Fungsi asinkron yang mana kalau kita pakai ini, kan kita ini bikin input nih. Bikin input, kalau pakai promise, kita ngisi dulu, baru kodenya bakal lanjut. Jadi selesai kita ngisi, kodenya lanjut. Saya ngisi, kode lanjut gitu. Enggak, kita kita jalanin kode, nggak langsung work semua. Jadi kita isi dulu gitu. Nah, terus error question ini, yang error ini buat input, yang membuat input, terus pakai fungsi question. Fungsi question ini dari sananya ada fungsi question. Apa yang apa sih isi question ini? Isinya tuh quest. Apa tuh quest? Quest itu pertanyaan yang ingin kita masukkan. Tuh. Jadi misalnya kita nulis di sini eh siapa bapakmu? Ya, misalnya gitu. Misalnya gini, siapa bapakmu? Dan di sini juga bakal siapa bapakmu? Siapa bapakmu? Nah, bakal sama kayak gitu. Habis itu kita jawab yang mana answer. Ya, answer jawaban. Terus kita answer. Kalau misalnya ini kita terima, si question ini terima, nah dia bakal ngeluarin, si apa namanya, question ini diterima, ntar dia bakal munculin si answer ya. Kalau nggak diterima, ya udah gitu. Kita nggak bikin program ya, karena sudah ditolak, buat apa kita lanjutin lagi kan, wes. Oke ya, tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Oke, ini kan questionnya udah jadi, nah kita baru bikin program buat yang nambahinnya. Nah, saya biasa bikin pro function lagi, namanya add, nama arrow function add, terus ini arrow function biasa. Set. Oke. Nah, ini kita isi parameter lagi. Parameternya ada berapa? Bebas, bebas, bebas aja. Tapi di sini saya akan bikinnya sekitaran 6 lah. 6 sama ID-nya 7 ntar jadinya. Oke, apa aja? Kalau saya title, set, payment, terus quantity, terus other, red as, ya, feedback lah, back. Lalu kita panggil fungsi apa yang get random ID tadi. Panggilnya di mana? Panggilnya di sini. Cons apa namanya? Get random ID sama dengan require generate random eh get random ID gini. Sini lupa saya. Ini tambahin gini. Hop, eh salah salah. Gini aja biar gampang. Random ID. Oke gini. Siap. Ini kita ambil si generate randomnya, masukin sini.
tampung dulu, jangan lupa cons ID, karena ini ID. Bebas sih consnya apa aja, karena biar nggak bikin pusing gitu. Saya pakai ID aja. ID apa isinya? Isinya sih generate random ID. Mau berapa nih? Mau berapa? Kita bikin 5 aja biar nggak banyak-banyak. Oke, habis itu eh kita bakal bikin cons lagi. Apa consnya? Data DB. Maksudnya nanti di terakhir akan saya jelasin semua kayak tadi sebelumnya. ID. Tuh. Oke. Cons our file. Our file. Fs. Read file. C. File. F. 8. Habis itu cons lagi. Cons data kan, data JSON. JSON. Nah, ini JSON parse our file. Wes, enggak. Our file aja. Our file. Oke. Itu data push ice. Push kemana? Push, push apa? Apa yang mau di push? Data DB. Itu es right. Apa yang mau ditulis? Mau tulis di mana? Terus di file, terus JSON, stringnya file, data. Oke, ini nggak terlalu guna lah. Kita hapus aja. Di situ, setelah program selesai, kan ada yang, bahasa apa nih? Mungkin terus ya. Kalau udah selesai, kita bakal kasih kasih pemberitahuan sukses. Cache add to queue. Oke, itu kita tutup. Ya, sip. Oke, jadi kodenya gini. Kita manggil bikin apa namanya? eh arrow function. Arrow functionnya itu bisa kita isi. Isinya apa? Titel, judul, judul film. Terus mau duduk di mana? Payment. Bayar pakai apa? Berapa banyak mau pesan tiketnya? Terus apakah ada yang ingin dipesan lagi? Terus feedback. Nah, apa ya? Ya, ulasan balik lah tentang pelayanan gitu. Terus ID, kontak ID ini buat nampung si generate random ID ini. Nampung si generate random ID. Nampung si generate random ID pakai nama, pakai variabel yang kasih nama ID. Berapa banyak nih apa ID yang mau dibuat? Kita bikin 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, codes data DB ini ngegabungin dari si ID sama yang di atas. Kenapa pakai ini kurawal? Kalau kurawal itu di JavaScript biasanya dibilang objek. Kenapa pakai objek? Karena nanti di apa namanya, di file ini, oh ya lupa, maaf, di bagian file saya lupa buat nambahin eh, ini nanti kasih array, terus kasih UTF-8 juga, UTF-8.
Oke, maksudnya apa? Tulis di mana? Tulis di file. Nah, isinya mau apa? Array aja dulu. Terus UTF-8 ini di Proget katanya biar eh, datanya tuh gak berantakan gitu. Kalau di Proget katanya gitu. Terus habis itu balik lagi ke sini, core file. Kita bikin tampungan namanya core file. Apa, apa tuh? Tampungannya apa? Eh, file system, file system yang memiliki fungsi write file. Apa tuh? Read file. Apa tuh read file? Dari artinya membaca file. Oh, berarti bisa disimpulkan read file itu suatu program yang digunakan untuk membaca. Jadi buat lihat lah gitu. Lihat apa? Baca dari mana? Di file sini. Baca di DB.json gitu. TF8 apa? Biar yang tadi, biar eh, pas ngebaca tuh programnya diharapkan untuk tidak rusak lah gitu. Habis itu cons data. Kita bikin lagi penampung data apa yang ditampung? JSON parser out file. Out file itu pas ngebaca, pas ngebaca, pas ngebaca tadi kita parse. Apa tuh JSON parser? JSON parser tuh proses di mana pengubahan dari JSON ke ke objek JavaScript dari JSON dari file JSON ke objek JavaScript. Ini file JSON ya, .json, file JSON jadi objek JavaScript. Kenapa jadi objek? Karena di sini kita pakainya objek. Nih, pakainya objek. Kita pakai objek. Terus, kenapa pakai itu? Ya, kita ada di kode selanjutnya itu data push. Kenapa pakai push? Karena di sini kita pakai array. Push itu memang digunakan untuk array. Karena kita di sini pakai array, ya kita gunakannya push. Apa yang mau di push? Si data DB. Nah, jadi dalam array ini nanti isinya akan ini. Karena kita udah nge-push pakai nih data push. Nah, habis itu kita pakai file system lagi. Sistem apa? Write file sync. Kalau dari tulisannya kan yang sudah saya bilang sebelumnya, write file sync itu untuk membuat file. Buat file di mana? Di file. File sini di db.json. Nah, ini gunanya tadi ke parse. Kan ini JavaScript nih. Ini JSON. Kita nulis mau nulis JavaScript masuk di JSON. Kita nulis JavaScript di objek JavaScript. Kalau menurut saya gitu. Eh, kita nulis di sama-sama JavaScript dulu nih. Habis udah selesai nulisnya nih, baru JSON stringify. Diubah lagi nih ke stringify itu dari objek JavaScript ke JSON. Karena ini file JSON, biar bisa masuk ke JSON, file JSON ini, kita langsung aja di apa? Ubah lagi biar bisa masuk gitu. Nah, nulis di mana? Tulis di file, terus kita ubah lagi nih yang udah kita tulis yang udah kita push ini, kita ubah datanya jadi JSON lagi. Apa yang diubah? Ini yang udah di push tadi gitu. Pas udah selesai di programnya sampai sini, nanti keluar tulisan success add to queue. Artinya berhasil ditambahkan ke antrian kayak gitu. RL close untuk apa? Biar si inputannya ini eh, berhenti. Salah salah. Nih salah di sana. Nih harusnya close, close, close. Untuk apa? Biar berhenti inputannya, nggak nyangkut. Kalau misalnya eh nggak di RL close, biasanya nyangkut, nyangkut, plek gitu nyangkut. Nggak selesai kodenya gitu. Ini biar selesai ini udah selesai gitu. Oke, mungkin sekian untuk kode belum belum. Kita panggil dulu kode create-nya. Pak. Bentar. Ya, kita keluarin dulu kodenya. Modul ekspor. Apa yang mau diekspor?
Apa yang mau diekspor? Add. Apa lagi? Question. Apa lagi? Udah, itu dulu. Nah, kita bikin ya. Sini. Namanya kan nih program create. Kita terus saja create.js. Nah, ini seperti biasa karena udah ada yang ngeluarin, kita panggil dulu. Cons, namanya yang tadi add ya. Add sama question itu kita panggil ambil dari mana? Require set dari mana tadi? Dari sistem. Oke, dari sistem. Lalu kita bikin function baru. Arrow function namanya add in db dengan asing. Kenapa pakai asing? Karena kita tadi di question kita pakai promise. Yang mana itu bukan fungsi asing. Asing, asinkron lah. Nih, terus bikin yang tadi apa namanya? Arrow function set. Nah, kita bikin pertanyaannya di sini. Cons apa tadi pertanyaannya? Title wait. Kalau pakai asinkron eh biasain aja buat pakai wait. Kenapa? Karena biasanya mereka satu paket. Wait question. Wih, salah. Question mau diisi mau nanya apa? Please enter the title. Oke. Jadi satu nih pertanyaannya. Terus kita tulis lagi. Nah, alhamdulillahnya udah ada. Jadi kita gak perlu capek-capek lagi nulis. Oh, astagfirullah. Kita nggak pakai description ya. Nah, langsung sit. Salah lagi salah. Sit. The sit code. Sit code ya. Nggak ada haknya. Oke. Terus lagi. Apa konsnya? Payment. Payment. Await. Question. Oke. Terus ada payment method. Method. Oke. Terus lagi. Apa? Quantity. Wait lagi. Wait. Question. Eh. Wait. Ice. Question. Please enter the quantity of the ticket. Ticket. Oke, habis itu lagi other, ya kan? Wait, please enter the salah. Anything else? Anything else? Lalu lagi. Apa? Redna feedback. Wait, your feedback. Feedback. Set, like, set. Kayak gini ya guys ya.
Terus kita panggil si function add-nya. Add apa aja isi function add? Title. Oke, langsung muncul semua. Lalu kita konsol log. Thank you. Like that. Ya, tapi di sini kita akan membuat validation. Jika salah satu tidak isi, maka dia harus mengulang. Harus mengulang. Misal di title ini, dia nggak ngisi title nih, ulang dulu, ulang sampai dia ngisi title. Misalnya di semua di sini sampai dua, terus dia nggak ngisi di payment nih, ulang lagi, ulang, ulang di payment sampai diisi, terus lanjut lagi, lanjut gitu. Pokoknya harus diisi lah gitu. Oke, kita maksa ceritanya guys ya. Bikin lagi cons, what sih validation, cons, validation, valida, validation, asing lagi, karena kita pakai si question. Oke, ntar jadi ada sedikit perubahan. Oke, ntar saya bakal menjelaskan kodenya saat selesai nanti. Bentar. Add data. Pakai do while. Salah. Do tablet aja while-nya selama datanya kosong. Data dengan wait question. Nah, question. Terus if datanya kosong, maka console log please fill the answer. Oke. Terus itu kita return apa? Return si data. Oke. Nah, di sini tambahin juga apa aja. Jadi kita ini juga ini. Nah, ini kita ganti validation. Oke. Jadinya seperti ini kira-kira. Oke, jadi kita ubah. Mungkin ini akan ditaruh di atas. Mungkin ngaruh, tapi entahlah. Oke, kita taruh di sini. Terus ini, oke, kita jelasin di kode ini dulu. Kita kasih validasi sinkronus. Kenapa sinkron? Karena question ini pakai promise ya tadi. Jadi kita harus pakai asinkron. Karena itu emang fungsi asinkron. Terus itu kasih any itu buat apa? Any itu buat di pertanyaan sini. Jadi si validation ini ngegantiin si any. Sama-sama bisa ngasih pertanyaan. Misalnya, ngasih pertanyaan. Oke, terus habis itu let kasih eh kita bikin variabel lagi yang bisa diubah ya. Variabelnya bisa berubah. Namanya data. Terus kita kasih perulangan namanya perulangan dual bukan for. Perulangan data itu sama kayak si question. Data ini itu question. Data ini nampung si question. Terus kalau datanya kosong, maka tolong isi jawabannya.
kalau data kosong. Jadi ngebaca ini tuh lakukan jika data kosong segini, do kan lakukan selama datanya kosong. Jadi selama datanya kosong ini gak bakal selesai. Mau beribu-ribuan kali juga kosong, tetap kok. Misalnya kosong tetap kosong. Udah, dia bakal ulang terus. Jawabannya bakal please fill the answer terus. Gak bakal lanjut-lanjut. Misal di titel dikosongin, dia gak bakal lanjut ke sheet sebelum dia eh, ngisi si titel. Gitu. Oke, mungkin segini dulu tentang yang create, kode create-nya untuk read, update, delete-nya mungkin di next video. Ya, terima kasih.